Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah trigonometri. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu trigonometri, sejarah awal adanya trigonometri, konsep trigonometri, dan kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentunya sebelum lanjut kita pasti penasaran mengenai apa sih itu trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon, yang memiliki arti tiga sudut, dan metron, mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Nah, jadi karena ada arti tiga sudut dan mengukur, trigonometri ini sering dikaitkan dengan bangun segitiga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas sejarah awal adanya trigonometri. Awal trigonometri dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia dan peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Cukup lama ya ternyata. Matematikawan India adalah perintis penghitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk penghitungan astronomi dalam bukunya Vedanga Jyotisha yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Nah, matematikawan Yunani Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy, sekitar tahun 100 mengembangkan penghitungan trigonometri lebih lanjut lagi. Matematikawan Silesia Bartholomeus Pitiscus menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada tahun 1595 dan memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Selanjutnya, konsep trigonometri. Trigonometri sendiri memiliki konsep, yaitu jika salah satu sudut 90 derajat dan sudut lainnya diketahui, dengan demikian sudut ketiga dapat ditemukan, karena tiga sudut segitiga bila dijumlahkan menjadi 180 derajat. Karena itu, dua sudut yang kurang dari 90 derajat bila dijumlahkan menjadi 90 derajat. Ini sudut komplementer namanya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu kegunaan trigonometri dalam kehidupan. Nah, pastinya itu kita kalau belajar sesuatu itu pasti nggak hanya belajar saja, pasti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama itu berguna untuk konstruksi dan arsitektur. Trigonometri sendiri digunakan dalam konstruksi dan arsitektur untuk mengukur sudut dan panjang sisi bangunan. Sifat-sifat segitiga dan fungsi trigonometri membantu insinyur dan arsitek dalam merancang bangunan yang lebih stabil dan efisien. Yang kedua ada navigasi. Dalam pelayaran dan navigasi, trigonometri sendiri digunakan untuk menghitung jarak, arah, dan sudut antara dua titik di permukaan bumi. Ini membantu pelayar, pilot, dan navigator untuk menentukan posisi dan rute dengan lebih akurat. Selanjutnya, berguna untuk teknologi dan desain grafis. Dalam desain grafis dan teknologi komputer sendiri, fungsi trigonometri seperti sinus dan kosinus biasanya digunakan untuk menciptakan efek visual animasi dan grafik. Mereka membantu dalam perhitungan pergerakan
dan transformasi objek. Ilmu fisika dan teknik. Trigonometri juga memiliki manfaat dalam ilmu fisika dan teknik. Dalam mekanika, sifat-sifat trigonometri digunakan untuk mengukur gaya dan gerak. Contohnya saja, penggunaan fungsi trigonometri dalam analisis getaran dan gelombang. Selanjutnya ada kegunaan di bidang geologi dan geografi. Trigonometri digunakan dalam pemetaan geologi dan geografi, pengukuran tinggi gunung, kedalaman lautan, atau penentuan posisi geografis menggunakan prinsip-prinsip trigonometri untuk menghitung jarak dan sudut antara dua titik. Yang terakhir fungsinya yaitu perencanaan jalan dan pembangunan. Dalam perencanaan dan konstruksi jalan, trigonometri sendiri biasanya dimanfaatkan untuk mengukur kemiringan dan memprediksi kontur tanah. Selain itu juga digunakan dalam menyesuaikan desain jalan dengan kondisi topografi. Nah, setelah teman-teman menyimak pembahasan mengenai sejarah awal trigonometri dan kegunaan-kegunaannya, silahkan jikalau teman-teman memiliki pertanyaan yang mengganjal di pikiran kalian, silahkan saja dituangkan ke kolom komentar bawah ini. Jangan ragu-ragu, di sini kita belajar bersama, memahami bersama, dan kita pintar bersama. Baiklah, terima kasih juga bagi teman-teman sekalian yang sudah mau belajar bersama-sama dengan kita ini semua. Di sini ingat, kita belajar bersama dan juga memahami bersama, serta pintar bersama. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga saja video yang saya terapkan ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih giat belajar mengenai matematika, terutama materi trigonometri. Sebelumnya juga mohon maaf apabila di dalam rekordan video ini penuh dengan suara-suara dari luar. Mohon dimaklumi karena hanya menggunakan rekaman seadanya saja. Semoga saja hal itu tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam menyimak pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.